Baik. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Tuhan bahwa pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah kemenangan di Ponorogo 10. Ya. Jadi hari ini acara kita adalah bicara spiritual, nurani dan demokrasi untuk mendorong proses persidangan di MK. Dan pada sore hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, ada narasumber yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk para narasumber yang sangat luar biasa ini. Jadi ingin saya memperkenalkan Dr. Muhammad S. Hikam MA.A.P.U. Ya. Jadi Menteri Negara dan Teknologi pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Yanuar Nugroho, PhD. Beliau adalah Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan pada tahun 2019. 15. Oh, 15. Hari ini pas sekali sore. Ini mesti kasih tangan dulu ini. Nggak apa-apa ya. Angkat saja kita relax. Lupa pendeta harus kasih tangan. Selamat datang Pak Pendeta. Kemudian ada yang baru hadir di tengah kita. Ada Pak Pendeta Albertus Pati. Beliau Ketua PGI tahun 2014 sampai dengan 2015. Dan juga ada Pak Pendeta Victor Rembet. Kalau itu bahasa Rembet. Kemudian ada yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi Pak Pendeta yang juga sangat luar biasa, Pendeta Dr. Sheila. Ya, jadi inilah narasumber kita yang hari ini akan memberikan informasi yang sangat luar biasa mengenai apa materinya. Saya serahkan sepenuhnya. Karena kalau saya informasikan sepotong-sepotong rasanya kurang afdol dan kurang sah. Jadi untuk yang membantu acara ini adalah Bapak Pendeta Dr. Sheila. Pada Pak Sumir, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Pakai ini ya. Hah? Nyala. Kenapa? Oke. Bisa ini. Kedengaran ya? Tes suara dulu masuk. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya memang lebih pada diskusi untuk kemudian ditayangkan. Jadi tidak diskusi publik yang banyak orang, tapi kita berterima kasih ini dari Egy Sujana Channel, kemudian dari KBA News, dan mewakili 70.000 orang, bahkan ada jutaan juga yang sudah di channel-channel ini. Jadi kita ambil yang sederhana begini. Kalau kita kumpul orang terlalu berisiko sekarang. Jadi ini sudah live. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman para wartawan dan YouTuber yang hadir pada sore hari ini. Di sini memang ini adalah tempat dari tim pemenangan, tetapi sesudah tanggal 14 Pilpres itu kemudian dipakai untuk umum. Bisa kita berdiskusi secara bebas di tempat ini. Tentu terima kasih juga kepada yang tuan rumah. Ini kalau nggak salah sejarahnya ini rumah dari Muhammad Yamin, pahlawan dulu dan dipugar sedikit, dan ya jadi masih ada sejarah yang
bisa kita berdiskusi bersama-sama. Temu bicara ini memang kita berbicara di seputar 3 hal ini, yaitu spiritual, nurani, dan demokrasi. Kira-kira begitu. Nah, nanti mungkin ini rileks aja, jadi saya juga tidak mengarahkan, tapi dalam arti ini kan sudah pakar-pakar. Saya malu juga kalau saya mau arahkan lebih jauh lagi. Bapak-bapak ini sudah pada tahu. Nanti Pak Victor ya akan lebih banyak untuk sebagai host ke depan. Saya hanya ingin memberikan pemaparan saja, yaitu kita bersyukurlah Pilpres Pemilu 14 sudah berlalu, tetapi tidak begitu mulus, masih menyisakan hal-hal yang perlu dibereskan lagi. Dan buktinya masih berproses sampai hari ini, yaitu kita tahu bersama tanggal 22 April nanti akan ada keputusan di MK, dan banyak unsur-unsur masyarakat yang sudah menyuarakan tentang pentingnya kita mendukung keputusan di MK nanti. Teman-teman dari akademisi, bahkan budayawan, seniman, maka tidak ada salahnya juga lagi kita dari kelompok katakanlah civil society yang ada, kita juga ingin berkontribusi bagi lancarnya proses yang ada di MK. Ada sisa-sisa yang perlu memang menjadi pembelajaran. Jadi kita tidak bermaksud untuk mendukung paslon 1, 2, 3 lagi, tetapi kita mau mengambil hikmahnya saja dengan proses yang telah terjadi hari-hari ini. Intinya ada sesuatu yang perlu dibenahi, karena buktinya kalau ada orang bersuara, ada istilah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi realitanya ada. Jadi ya tidak ada salahnya kita mendiskusikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi bagi upaya-upaya mengembalikan marwah bernegara yang sehat, upaya-upaya untuk kembali kepada rel demokrasi yang ada. Nah, ini kira-kira tujuan daripada kita berdiskusi pada sore hari ini, dan utamanya ini kemudian bisa menjadi pencerdasan kolektif umat lah, katakanlah, karena ini diambil oleh teman-teman secara live. Saya rasa itu saja tujuan kita berdiskusi pada siang hari ini. Selebihnya nanti akan diarahkan oleh Pendeta Victor Rembat. Ini teman, beliau ini terkenal pendeta interfaith. Jadi dia memang Protestan, tapi dia lebih banyak berteman dengan kiai kayaknya ya, daripada dengan pendeta-pendeta. KTA saya Muhammadiyah bukan NU. Jadi makanya Sudah dibayar di Muhammadiyah. Enggak kok ini live karena nanti Mas Eko mengkonfirmasi saya memang sudah di Muhammadiyah. Dan saya ingin memberi sapaan khusus dulu untuk senior saya yang baru datang, yaitu Bapak Pendeta Dr. Albertus Patin. Ya, mungkin kita. Jadi beliau juga terkenal dengan pendeta yang sangat mengayomi semua agama, semua latar belakang, sekalipun jauh-jauh dari Bandung bisa datang ke sini. Masih di GKI Maulana Yusuf. Ya, ini pendeta di GKI Maulana Yusuf. Kemudian, ya tidak apa-apa saya mau sapa dulu ini Dr. Muhammad Ayas Hikam. Cuman dulu agak gemoy, makanya saya pikir ini kok sekarang sini, saya gemuk. Tapi sekarang langsing gitu. Tapi saya kaget lah tambah sehat. Ya, tambah sehat dan rasanya nggak berubah wajah Pak Hikam. Cuman badannya saja. Tapi saya pikir yang tidak berubah juga yaitu perjuangan beliau ini ke depan, dan hasrat beliau tetap tidak berubah untuk Indonesia lebih baik. Dan saya juga merasa bangga bisa bersua dengan rupanya ini tokoh muda ini, termasuk muda ya? Kepala 5. Oh, udah kepala 5. Ini mantan dosen Manchester University di London, Inggris. Jadi bukan hanya Manchester United,
tapi dosen di sana dan kemudian ditarik jadi staf khusus. Nah, jadi saya rasa ini orang-orang pinter yang pasti semua masyarakat akan mendapatkan hikmahnya dari percakapan beliau. Kami kira demikian dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih sebagai Sohibul Bait sudah menerima kami dengan baik. Saya berucap syukur waktu ngomong-ngomong. Ayo, siapa yang bisa di sesi pertama kemarin sudah ada beberapa orang yang bicara dan harapannya kita juga akan bicara dari sisi ya ini spiritual, nurani dan demokrasi. Sebetulnya singkatannya sprindik ya. Biar agak gimana gitu. Spiritualitas, nurani dan demokrasi. Dan ini karena teman-teman saya semua yang luar biasa, saya banyak berguru belajar dari mereka untuk segala sesuatu dan kita berharap dengan masukan mereka sore hari ini sudah ada kertas pernyataan yang disiapkan ya, yaitu kita ingin menjadi teman MK dalam Buka Demokrasi Indonesia. Kita sedang berbuka, mau apapun siapapun yang mengatakan, ada yang senang, tapi kita bicara tentang hal-hal ini karena upaya-upaya perjuangan reformasi kita ingat masih segar rasanya di hadapan orang-orang yang di atas 50 tahun bahwa pada saat itu kita berjuang, tapi kemudian akhirnya kembali lagi, bahkan kembalikannya lebih membuat kita merana gitu ya, dan roh awalnya harus dikembalikan. Itu sebenarnya spiritnya. Saya senang dengan podcastnya Mas Yanwar, orang pintar, walaupun saya lebih tua dari dia, tapi dia lebih cerdas dari saya. Itu dia bilang, jangan berhenti menyuarakan kecurangan, betul ya? Jadi kecurangan itu siapapun dalam ruang publik apapun kecurangan tidak boleh dihentikan. Kalau dari Mas Ikam, kenapa saya usulkan ini nyeleneh, nggak pernah bisa dimasukkan dalam kerangkeng berpikir yang ini. Kalau podcastnya banyak dan kemudian podcastnya itu seringkali mungkin agak berkebalikan, tapi sangat profetik gitu ya. Jadi Mas Ikam ini sangat profetik gitu ya. Jadi kalau kita mau mengangkat dia jadi nabi, jangan sampai saya salah omongan lagi nanti nabi keberapa bukan ya, tapi profetik itu artinya kenabiannya luar biasa. Dan pendeta Albert Pati dan pendeta Albert Pati ini teman-teman dari kalangan Protestan yang pasti berbicara tentang politik mungkin ya 50-50 lah dengan kitab-kitab suci gitu ya, tapi berbasis kitab suci bisa bicara itu. Dan ada banyak hal yang perlu kita pelajari karena diskusi dengan pendeta Pati itu diskusi yang membuat kita lebih terbuka. Makanya kalau bicara demokrasi, masyarakat sipil dan kemudian juga proses pemilu, 3 orang ini sudah menjadi bagian dari hal yang kalau kita bicara spiritualitas bangsa harus dikembalikan. Tanpa berpanjang lebar, kita berikan waktu 7-10 menit untuk paling tidak memberikan, sebenarnya bukan paparan, karena semua bertanya perlu paper nggak perlu, orang ini cuma talk show saja ya. Dan dari ya karena ini mewakili 3 agama nih, Katolik, Islam, Protestan, ini kebanyakan pendeta, ini nggak benar disuruh. Ya, ini mayoritas, tetapi ini adalah bagian kita untuk bersama-sama mendengar. Mas Yanwar dulu kali ya. Pendeta dari jauh dari Bandung. Pendeta dulu ya. Pak Ikan suruh ngomong duluan baru nanti kita tinggal setuju aja. Ini susah. Gimana? Terserah. Pendeta ya. Sekaligus tausiah kan. Ngomong apa ya? Ini tausiah. Tausiah. Sulit. Kultum. Iya, begitu saya dicoba ngomong untuk segar mengangkat memanaskan diskusi lah. Ya. Terima kasih ya, saudara untuk kesempatan. Terima kasih untuk undangannya, Pak Ikam, Pak Irfan, untuk 2 teman pendeta ini, Pak Serap dan Pak Victor. Jadi, saudara, pada satu sisi saya harus katakan bahwa supaya suara lebih ini mungkin bisa dipegang. Oke, pada satu sisi melihat situasi politik yang ada ini, saya harus katakan saya secara pribadi prihatin ya. Dulu kita sangat berharap bahwa jujur aja saya seorang Jokowi. Jadi saya berharap dulu
dengan di tangan beliau ini semua akan berjalan oke-oke saja, semua akan mantap. Nanti semua pada saat nanti pemilu juga berlangsung dengan baik, aman, tentram, dan kita semua akan oke. Tapi memang saudara, yang terjadi sekarang memang saya diingatkan bahwa kita memang terlalu berilusi untuk menganggap atau meletakkan satu bangsa yang besar ini pada satu orang saja. Karena biar bagaimanapun bangsa ini nggak pernah bisa urusan satu orang. Ini urusannya kait-mengait dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak kepentingan, dengan begitu banyak ego, nafsu, dan sebagainya. Jadi dari situ sudah memang kali ini saya diingatkan juga bahwa hadapilah politik dengan realistis saja lah, jangan terlalu berilusi lah. Dan ini ada bagian dari ini semua. Sehingga memang jujur saja bahwa secara pribadi saya memang cukup atau sangat kecewa dengan proses-proses politik yang terjadi pada masa pemilu terutama. Tetapi pada sisi lain, saya juga harus akui, saya harus katakan saya bangga juga dengan cara kita menyelesaikan persoalan. Bahwa kita tidak menyelesaikan persoalan dengan cara yang anarkis, kita tidak menyelesaikan persoalan dengan cara yang gontok-gontokan, tetapi bahwa kita menyelesaikan persoalan melalui pengadilan. Ini menunjukkan betapa bahwa di tengah-tengah ketiadapan kita masih adalah begitu ya keadapan kita. Jadi ini dua sisi di dalam kehidupan kita ini sesuai yang memang harus saya katakan ini sedang terjadi. Dan yang kedua yang harus saya ingin katakan bahwa ini bukan menyangkut satu orang, ini kan menyangkut kelompok. Ketika kita berpikir bahwa ini selama ini orang suka kalau percakapan di sekitar masyarakat, terutama mereka yang tidak puas terhadap situasi yang ada, seringkali menyalahkan Jokowi seorang misalnya. Saya merasa ini enggak. Ini adalah satu kelompok yang mungkin kita sebut namanya saja oligarki. Ini kan menyangkut kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan ini menyangkut begitu banyak orang, menyangkut birokrasi, menyangkut elit-elit politik, partai-partai politik, semua yang memang membuat semuanya itu makin complicated sebetulnya. Dan harus saya akui bahwa di dalam konteks ini kita berhadapan dengan dilema yang nyata sekali. Dilema antara kepentingan oligarki dan kepentingan kapitalisme, kepentingan ekonomi dan sebagainya itu juga dengan panggilan kita sebagai umat beragama yang seharusnya berjuang untuk berjuang untuk keadilan, kebebasan, memperkuat demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi ini dilema antara kepentingan pribadi di mana dia yang diusung oleh kapitalisme dengan tekanan atau nilai-nilai yang baik dari agama dalam konteks hak asasi manusia, keadilan, kebebasan dan sebagainya, tapi juga nilai-nilai dari agama yang memang sudah diimplementasikan di dalam nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan nampaknya, saudara, ini situasi yang sangat memprihatinkan adalah bahwa di dalam konteks yang seperti ini, nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritualitas kalau kita sebut, itu kalah. Kalah sekali. Nggak ada lagi nilai-nilai spiritualitas yang ada di situ. Yang ada adalah semua berpikir tentang kepentingan, berpikir tentang bagaimana bisa meraih
kekuasaan baik politik maupun ekonomi itu untuk kepentingan baik dirinya sendiri maupun kepentingan kelompok. Dan memang harus diakui saudara yang namanya kapitalisme ini dengan kepentingan ekonomi ini bukan sekedar sistem ekonomi, tapi itu juga kultur. Sebuah kultur yang membuat orang atau mendrive orang itu betul-betul gitu. Gimana berpikir untuk kepentingan dirinya, berpikir untuk meraih segala sesuatu cuma kepentingan kelompoknya dan sebagainya. Kultur yang sangat egoistik dan selfish sekali. Jadi memang dilema ini yang memang sedang kita hadapi yang rasa-rasanya bukan dihadapi pada masanya Jokowi saja. Tetapi sebetulnya ini kan juga bagian dari pemerintahan kita dari dulu-dulu juga, dari masa Orde Baru. Yang memang yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukan cuma bagian dari pemerintahan, tetapi yang celakanya ini juga bagian dari kehidupan masyarakat yang seringkali itu terjadi memang. Di mana orang curang sudah terbiasa, orang nyogok sudah terbiasa, sudah didiamkan, mengurus KTP juga mesti bayar, di jalanan di stop oleh polisi juga mesti bayar. Apa sih yang nggak brengsek di negara ini? Jadi sesuatu yang sebetulnya yang terjadi di atas sana, itu kan sebetulnya cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya yang ingin saya katakan jangan kaget kalau seandainya meskipun kita udah ribut-ribut, ini nggak benar secara etik, ini nggak benar secara moral, ini nggak benar secara agamis. Terutama Pak Hikam udah ribut-ribut dan sebagainya. Saya berapa kali nonton tentunya. Tapi ini kan tandanya bahwa kegagalan kita sebagai kelompok dari kelompok civil society untuk mensosialisasikan nilai-nilai itu di tengah masyarakat. Karena masyarakat udah nganggap semua kebobrokan itu udah jadi semacam sebuah banalitas saja. Udah biasa kok itu. Apa yang nggak biasa? Sehingga kenapa saudara yang terjadi? Kita udah ngomong ini nggak benar, itu udah kacau teman-teman dari para rektor, para guru besar, udah turun semuanya. Tapi tetap saja yang menang juga yang kita anggap ini nggak pantas secara moral. Ini nggak bisa ini secara hukum juga. Ini melanggar segala macam. Toh yang menang dia juga. Rakyat tuh nggak peduli kayak gitu. Orang karena rakyat tuh menghadapi kehidupan yang brengsek itu setiap hari. Jadi kalau dia udah mengalami kebrengsekan, dia sendiri sudah menghayati kebrengsekan itu. Ya kalau di atas sana brengsek dan dia bisa kasih beras, kasih makanan, ya udah kita terima aja. Jadi pikirannya kan pendek-pendek sekali. Susah. Jadi oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah betapapun saya sangat menyesalkan itu, tapi saya berhari-hari setelah pemilu itu memang mencoba menenangkan diri, Pak Ikram, saya coba menenangkan diri, menganggap kita ribut-ribut, ngomong sana ngomong sini, ribut sana ribut sini, kasih tahu sana sini. Tahu elit-elit di atas menyelesaikannya dengan peluk-pelukan aja. Ini kita ribut untuk apa kalau gitu ya? Sampai sekali kita ribut-ribut sana sini, mereka sendiri udah nanti buka-bukaan dan sebagainya. Lalu kemudian udah saling, udah nanti lo dapat ini, lo dapat itu juga semuanya diam juga. Jadi kayaknya memang ini kultur yang sebetulnya menyimpang seperti ini yang sedang kita wariskan kepada anak-anak kita ini. Yang oleh karena itu sebetulnya saya pikir ini bukan cuma persoalan di persidangan ini dan persoalan-persoalan yang lain, tetapi bahwa sebetulnya PR kita ini besar dan banyak sekali. Gimana supaya membereskan bangsa ini, termasuk generasi muda kita ini, supaya mereka memang dari sekarang sudah mulai bisa belajar untuk punya integritas, belajar untuk bicara jujur, bersikap jujur, bertindak jujur, dan belajar juga untuk menghormati nilai-nilai dan norma-norma hukum supaya kejadian-kejadian ini tidak berlangsung lagi. Karena kalau ini yang terjadi, kita cuma tinggal tunggu waktu pecah saja. Itu aja sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ada satu kata yang disebut itu banalitas, itu artinya dablek. Gitu.
bahasanya itu. Pokoknya gablek, pokoknya apapun itu yang konsep banalitas ini adalah ketika kita sudah mati rasa ya. Kita mati rasa, orang mungkin apa ya, memang korupsi itu adalah part of bagian dari budaya kita. Kecurangan itu bagian dari budaya kita. Ya, karena kita bicara spiritualitas, mungkin Pak Pendeta juga bisa mengkonfirmasi. Di gereja pun, di masjid pun, dimanapun, ini bukan penistaan agama ya, tapi itu terjadi. Bagaimana bangsa ini bisa diperbaiki? Kan? Alhamdulillah ada 3 pendeta di sini. Dan 1 Ustadz Al-Mukarram, Pak Gus Ikan, tentunya Gus itu kan anaknya Kiai, pasti lebih sesuatu yang lebih. Tapi ini bagian dari kita. Terima kasih Pak Pendeta Pati. Saya langsung saja ke Mas Yanwar ya untuk bicara dari perspektif dia. Kok mau-maunya itu dari KSP mengundurkan diri itu kan jabatan yang sangat prestisius itu loh. Deputi 2 ya KSP ini kan. Saya dulu bangga waktu dia jadi deputi, sekarang agak kurang. Apalagi Manchester, saya penggemar Liverpool, jadi susah. Lanjut Mas. Terima kasih Pak Victor, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat sore. Bagi teman-teman Muslim, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bagi teman-teman Nasrani, selamat Paskah. Mudah-mudahan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita. Saya hanya menyambung saja. Ada beberapa hal. Saya tadi membuat catatan singkat. 4 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, manusia itu bertindak dalam ruang yang dia tidak bisa lepas dari ruang ini adalah apa yang dia tahu. Dulu ada orang namanya Herbert Simon. Dia mengkonsepkan ini dengan istilah bounded rationality. Rasionalitas kita itu terbatas. Kita bertindak dalam ruang yang kita tahu. Kalau kita tahunya ini, tindakan kita begini. Kita tahunya itu, tindakan kita begitu. Bagi teman-teman Kristen ini punya nilai spiritualitas penting. Yesus ketika disalib, jauh sebelum Herbert Simon, dia bilang kan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak membenci, dia malah mendoakan, mengampuni, karena yang diketahui orang itu memang terbatas. Tepuk tangan dulu. Ini ada pendeta begini, kanan dia kontak. Nah, yang saya mau bilang adalah, dalam seluruh persoalan ini, jangan kita membenci. Bahwa kita berbeda pendapat, iya. Bahwa kita berbeda pilihan politik, iya. Bahwa kita memperjuangkan keyakinan kita, iya. Tetapi jangan membenci. Itu hal penting. Itu hal yang menurut saya jauh lebih mendasar, dan saya yakin tidak hanya untuk umat Kristiani, tapi untuk semua. Saya tadi kan pertanyaannya Mas, saya sama beliau ini dari dulu. Ketika ditanya, ada teman yang nanya ke saya, apa kamu tuh benci sama Jokowi? Enggak. Sebagai pribadi saya respect. Pak Jokowi itu orang yang memulangkan saya pertama ke Indonesia ketika saya masih punya karir cemerlang di Inggris sana. Saya dipulangkan oleh beliau ke Indonesia, waktu itu Pak SBY, kemudian ketika Pak Jokowi wali kota Solo mengundang saya untuk meresmikan Solo Technopark tahun 2010, itu pertama kali saya kenal Pak Jokowi. Dan saya menghormati beliau sampai sekarang sebagai seorang pribadi. Tapi pilihan politik saya, pendapat politik saya berbeda dengan dia, ya sudah. Gitu, saya kira itu hal pertama yang saya ingin sampaikan. Karena itu juga dalam kerangka ini juga, saya kira kita perlu meletakkan hal-hal yang sekarang ini kita perjuangkan dalam pemahaman itu, menurut saya yang pertama. Yang kedua, saya kira kita hidup di zaman di mana ruang publik kita ini lebih dipenuhi soal kepentingan daripada adu gagasan. Dan itu terjadi bukan hanya di partai politik. Orang sudah tidak lagi, kalau kita lihat, saya nggak tahu mungkin Pak Ikam punya pemahaman atau punya observasi yang lain, tapi kalau saya lihat nggak ada oposisi. Bahkan
Kalau dikatakan PKS oposisi itu, kalau saya lihat pilkada enggak juga. Oposisinya enggak segitunya. Dalam pengertian oposisi perbedaan ideologi, gitu ya, perbedaan gagasan. Yang ada adalah kepentingan. Jadi yang ada adalah transaksi kepentingan ini, bukan pertarungan gagasan. Dan ketika seluruh kepentingan itu diakomodasi, kita lalu punya atau menghadapi kondisi di mana semua pihak yang berbeda lalu menyatu. Ini kalau kita mau melihat lebih konkret, lebih jelas pada Pak Jokowi pada periode kedua. Anda melihat itu? Jadi tidak ada cerita mengenai check and balances. Tidak ada cerita mengenai oposisi, nggak ada. Kalau dulu orang masih bingung kan, masih kan nggak antara dulu cebong dan kampret, masih nggak? Begitu Pak Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan, bingung cebong sama kampretnya jadi satu kok. Gimana coba? Lalu yang ada adalah mereka yang dianggap mengkritik pemerintah dan tidak, ya nggak ada. Itu yang menurut saya menjadi karakteristik pada periode kedua. Berhentinya atau tiada laginya check and balances, tiada laginya oposisi yang membuat kemudian semua harus mendukung pemerintah. Kalau tidak, maka yang ada kemudian oposisi adalah pro atau anti pemerintah. Sehingga bahkan kritik pun dianggap anti. Itu kalau kita lihat pada periode kedua. Kalau nggak salah kita Pak Victor, kita juga kerja banyak waktu sekitar COVID ini. Dan waktu kita mengkritik pendekatan pemerintah, mengapa begini penanganan COVID, mudah sekali dicap, ini anti pemerintah. Ini yang saya mau bilang, bahwa debat mengenai gagasan di Republik ini makin terkikis. Dan yang menyeruak makin luas adalah kepentingan. Ini punya implikasi. Ini saya tulis di Kompas 31 Januari, kalau teman-teman mau membaca halaman 6. Judulnya Kesetiaan pada Gagasan. Karena yang kita perjuangkan ini gagasan. Indonesia yang demokratis itu gagasan. Indonesia yang toleran itu gagasan. Indonesia yang memungkinkan semua warganya siapa saja bisa menjadi pemimpin, itu gagasan. Ya kan? Kalau cerita anak tukang bakso, anak ojol, anak petani bisa menjadi presiden, seperti Jokowi dulu yang bukan siapa-siapa, itu gagasan. Dan saya mau menekankan adalah, yang kita mesti setia adalah pada gagasan. Tahun 2014, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan, gagasan itu terwujud dalam bentuk orang yang namanya Jokowi. Majalah Times ya kalau nggak salah. Atau menulis a hope, gitu, a new hope, gitu. Halaman 1 di covernya, ya kan? Tapi kemudian 2019 orang mulai bertanya, 2024 sejumlah orang ragu. Mengapa? Karena kita mungkin salah mempersonifikasikan gagasan itu dalam orang. Karena itu kita mesti kembali setianya pada gagasan, jangan pada orang. Karena kita akan kecewa kalau kita setia pada orang, bukan pada gagasan. Ya mungkin seperti kita sekarang kecewa pada Pak Jokowi sekarang ini. Nah, itu membawa saya pada butir refleksi saya yang keempat mengenai disinggung tadi oleh Pak Pendeta, keadaban publik. Ini juga saya tulis di Kompas, satu halaman juga di halaman 7 tanggal 6 Maret kemarin. Judulnya Ambruknya Keadaban Publik kita. Anda boleh baca itu. Keadaban, civility, itu adalah kondisi di mana tata masyarakat itu tunduknya pada akal sehat, pada moralitas, pada etika, pada hukum. Tentu saja ketika orang bicara begitu, hukumnya siapa, moralnya siapa, etikanya siapa. Kemudian pertanyaan atau perdebatan mengenai power, mengenai kuasa itu muncul. Dan ditanya, apa iya ini semua soal kuasa? Iya, tapi bukan satu-satunya. Karena kalau tidak, kita akan ambruk lagi ke keadaan di mana keadaban itu nggak ada. Yang ada hanya hitungan menang kalah, berkuasa atau tidak berkuasa, apalagi atas
dalih atau atas dasar semu yang namanya mayoritas minoritas. Karena begini, kebetulan saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Jakarta. Dan kalau saya mengajar mahasiswa saya itu ada satu hal yang sering saya sampaikan dan ini sangat mendasar. Dari yang ada, kita tidak bisa lompat memutuskan apa yang seharusnya ada. Saya ulangi ya. Dari yang ada, what is, kita tidak bisa langsung lompat menjadikannya what should be. Kalau data menunjukkan 90% anak SMA mencontek, itu what is. Apa yang ada. Apa ya lalu kita buat kebijakan? Kalau begitu mencontek boleh, what should be. Ayo Anda debat saya. Kalau dari data mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu permisif pada korupsi, apa ya kita buat hukum? Korupsi boleh. Ini mau saya kerucutkan lagi ya. Kalau benar mayoritas penduduk Indonesia memilih pelanggar HAM dan yang merusak etika menjadi pemimpin, apa ya lalu melanggar HAM dan etika boleh? Seenak-enaknya saja. Kan enggak. Tapi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini perkara penting yang mesti berani kita refleksikan. Saya setuju, ini bukan soal elektoral menang kalah, bukan. Tetapi mengenai apa yang kita wariskan ke anak cucu kita ke depan. Gagasan tentang Indonesia seperti apa yang mau kita tinggalkan. Indonesia seperti apa sih yang mau kita wariskan kepada mereka. Dan saya kira itu jauh lebih penting ketimbang soal elektoral menang kalah. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi saya kira ada hal yang jauh lebih penting mengapa kita berkumpul di sini, mengapa kita mau menjadi sahabat MK gitu ya, amicus curiae gitu ya, ada di sana, mengapa kita seperti itu. Nah, karena itu saya kira saya menawarkan beberapa agenda dalam jangka pendek ini, terutama untuk masyarakat sipil, Pak Victor. Di jangka pendek, saya kira mendukung MK dalam proses ini, proses Aslon mengajukan gugatan ke MK ini penting. Lalu nanti kita dorong DPR berani mengeksersis hak angket menurut saya. Jangka pendek itu. Dalam jangka pendek juga menyuarakan kecurangan. Saya berkali-kali bilang, 3 jangan. Kecurangan itu jangan dinormalisasi. Kedua, jangan dianggap biasa, lalu kemudian ayo kita move on gitu ya. Dan yang ketiga, jangan diinstitusionalisasikan. Karena kalau ini diinstitusionalisasikan, ini akan menjadi semacam playbook, malah jadi panduan cara memenangkan pemilu, kan repot. Besok November pilkada isinya kecurangan semua itu. Karena udah tahu cara memenangkannya dengan kecurangan itu. Jangka pendek juga adalah tadi, menuntut audit forensik KPU seperti itu. Itu jangka pendek. Jangka menengah saya kira yang perlu kita pikirkan adalah mengawal proses transisi. Apapun hasil MK nanti, ini ada proses di mana kita mesti mendorong dan mendesak pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini memenuhi janjinya dulu. Tidak usah ikut sibuk memikirkan pemerintah berikutnya hanya karena anaknya akan ikut jadi wapres. Enggak usah, itu jangka menengah. Jangka panjang, saya kira kita perlu membangun lagi basis masyarakat sipil. Satu sisi yang kedua, saya nggak tahu gimana caranya, tapi bagi teman-teman muda, teman-teman yang masih punya semangat dan tidak terbebani seperti misalnya Pak Victor atau saya begitu ya. Silakan, menurut saya penting untuk membangun basis kekuatan masyarakat sipil ini. Dan yang kedua, barangkali titik-titik tertentu menyuarakan dan mengkritik pemerintah itu penting untuk meningkatkan kapasitas mereka. Saya kira itu hal yang saya kira bisa saya sampaikan.
di awal mengalami diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanwar Nugroho. Tulisan-tulisannya bagus dan juga banyak hal yang saya pelajari. Dan saya hanya berpikir bahwa tadi kalau kita sudah dikatakan memang proses kebiadaban dari kalau misalnya dikatakan oleh Pak Pati juga, ini sudah hampir mencapai maksimal, tapi masih ada optimisme gitu ya. Masih ada optimisme. Sayangnya memang kita harus melahirkan upaya-upaya oposisi yang bermartabat. Jadi dignified opposition yang dalam beberapa, saya pernah menulis dan tulisan saya 2019 gitu ya. Itu pembacanya jadi banyak sekali. Saya menulis odious reconciliation, jadi rekonsiliasi najis. Ketika seorang Jokowi langsung merangkul Prabowo tanpa ada kemauan beroposisi, itu adalah rekonsiliasi najis. Jadi tetapi oposisi yang seperti yang tidak, ketiadaan oposisi itu adalah merupakan sesuatu keprihatinan. Agendanya luar biasa. Mari kita ikuti agenda-agenda tadi, usulan agenda dari Pak Yanwar Nugroho yang sekarang tadi kita terus karena sudah jadi orang bebas. Alhamdulillah sekali jadi orang bebas itu enak ya. Jadi orang bebas ini kan seperti ini karena ada beberapa teman-teman yang masih di KSP saya tahu punya semangat yang sama, tetapi karena mereka masih harus pergi atau di pemerintahan atau dimanapun, tetapi inilah bagian dari kita masyarakat sipil yang mampu menjaga agenda demokrasi ini, kebiadaban ini tidak diteruskan, walaupun masih ada. Kita masuk bulan April. Bulan April itu bulan di mana perempuan dimuliakan karena ada semboyannya Kartini itu kan habis gelap terbitlah. Jadi ini optimisme itu yang baik. Terima kasih Mas Yanwar. Lanjut ke Gus Ikam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya benar. Dengar ya. Suara ini penting nih soalnya. Suara. Di podcasting saya harus di take down karena suaranya nggak dengar nanti daripada salah paham dan paham yang salah. Nggak usah saja. Izin Gus, apa dipegang aja supaya lebih dekat dari mulut? Ditaruh di Atau saku. ditaruh di saku? Nah, Biasanya begini kalau podcast. iya. Pertama-tama tentu saya harus disclaimer ya, karena saya duduk bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Jadi kalau harus ikut kompetisi khotbah ya nggak bisa saya. Jadi barangkali nanti yang Anda dengarkan dari omongan saya itu bukanlah satu siraman rohani seperti yang diberikan oleh Mas Yanuar atau kita Pati tadi itu, tapi lebih kepada hasutan rohani. Hasutan rohani. Tadi sudah diawali oleh Pendeta Pati bahwa saya ini suka ribut-ribut. Nah itu lah. Jadi tesis bahwa saya tukang ribut itu, ya alhamdulillah saya dengar juga pada akhirnya di sini. Karena biasanya yang saya dengar, saya itu kurang ribut. Karena beda dengan Rocky Gerung, itu beda saya. Saya tidak terlalu bersemangat kalau harus membuat orang merasa didumu-dumuin atau dibodoh-bodohin. Tapi bahwa saya harus melakukan kritik, itu memang sudah dari sononya. Barangkali karena saya orang yang horoskopnya itu Taurus, jadi memang ya begitu. Oh, bulan Mei Keras kepala begitu. Ya. Tapi setia. Nah, saya memang tidak akan berpretensi untuk bisa memberikan semacam siraman rohani dari seperti Mas Yanuar maupun sikap yang nggak usah ribut-ribut yang dikatakan dari teman. Saya justru sebaliknya, saya ingin Anda semua di sini dan mungkin para pemirsa untuk berani menghadapi realitas kita bahwa Republik Indonesia
yang sering dikatakan tidak sedang baik-baik saja, itu menurut saya masih understatement. Indonesia bukan cuma sedang tidak baik-baik saja, tapi sedang menuju kepada kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu kemungkinan akan bangkitnya atau munculnya sebuah rezim yang istilah yang saya kutip dari beberapa literatur politik itu sebagai rezim democratic authoritarianism. Satu rezim otoriter tapi berbulu demokrasi. Jadi kalau hanya dilihat secara formal, memang demokrasi. Ada pemilu, ada DPR, ada MK, ada KY, ada KPK, ada partai politik, ada masyarakat sipil, wa ala alihi wa ashabihi. Cuma semua itu ya kemudian di set up atau direkayasa untuk memberikan justifikasi dan peluang kepada satu rezim kekuasaan yang otoriter. Nah, ini beda sekali dengan zaman zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru Anda bisa mengatakan bahwa rezim pada waktu itu kalau tidak dianggap otoriter atau birokratik authoritarianism, otoriter birokrasi. Tidak ada pretensi bahwa mereka itu akan demokrasi. Kalau ada demokrasi, biasanya demokrasi pakai adjektif, demokrasi berkeadilan, demokrasi berpimpin. Nah, bedanya di dalam model seperti Orde Baru dan seperti yang akan kita lihat nanti itu kemungkinan adalah bahwa di dalam rezim seperti Orde Baru itu, walaupun juga mereka menggunakan cara-cara manipulatif untuk melakukan semacam intimidasi, represi, dan lain sebagainya, membendung proses demokrasi dan lain sebagainya. Tapi more or less, rakyat atau publik, baik di dalam maupun publik di luar negeri itu tahu. Misalnya, ini contoh yang paling gampang, yang masih menangi Orde Baru ya, kalau tidak menangi ya mohon maaf. Kalau masih menangi Orde Baru itu punya polisi yang jelas-jelas otoriter, tapi terang-terangan. Yaitu apa? Yaitu sistem atau politik massa mengambang. Floating mass politics. Nah, floating mass politik secara praksis adalah bagaimana membatasi rakyat di bawah, kabupaten ke bawah itu untuk tidak terlibat di dalam organisasi politik, aktivitas politik. Jadi terang-terangan, sementara pada level atasnya, walaupun tidak mengatakan tidak ada masa mengambang, tapi semua aktivitas politik itu masuk dalam skema, di dalam network, di dalam kerangka yang namanya korporatisme negara. Semua organisasi, baik masyarakat sipil, masyarakat politik, itu harus dimasuki oleh negara dan diawasi oleh negara. Kalau ada kelompok misalnya pemuda, ya harus ada KNPI. Kalau ada pengusaha, ya harus ada HIPMI. Kalau ada kiai-kiai, ya harus ada MDI, MUI, dan lain sebagainya. PGI juga kan. Pretensinya enggak, tapi sebetulnya masuk dalam korporatisme negara. Cuma KWI yang rada aman. Para Romo apa? Ya menghibur diri boleh lah. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat ya otoritarianisme model Orde Baru persis sama dengan otoritarianisme di Latin Amerika dan lain sebagainya di Filipina. Ada satu keberanian atau metode yang terang-terangan untuk melarang rakyat warga negara itu berpolitik.
Kalau toh berpolitik harus melalui izin, restu, dan ya palilahnya kalau orang Jawa itu negara. Tapi di dalam satu rezim yang demokratik otoritarianisme tidak begitu. Politik itu seolah-olah bagus ya, ada pemilu bagus, bansos jalan terus, ya MK memberikan perlindungan legal formal. Tetapi kalau kita lihat semuanya itu adalah dikontrol habis-habisan untuk menjustifikasi kekuasaan yang otoriter. Makanya prelude atau awal dari munculnya rezim itu yang kita saksikan akhir-akhir ini, ya ketika misalnya saja MK sudah dijadikan sebagai alat utama untuk menjustifikasi nepotisme yang musuh dari reformasi itu sendiri. Reformasi itu kan salah satu intinya adalah menghapus NKK mekanisme korupsi dan kolusi kan. Tetapi oleh rezim yang sekarang ini justru itu yang menjadi core supaya semuanya bisa terkontrol pada akhirnya untuk menjadikan atau membuat proksi sebagai proksi penguasa yang memang secara formal itu tidak mungkin dilakukan, yaitu mendapatkan jatah diperpanjang 3 kali masa jabatan. Karena itu tidak demokratik, tidak konstitusional. Tapi dengan proksi ada cara sendiri. Nah, KPK itu kan hasil dari reformasi, ya kan? Karena Indonesia waktu reformasi dibuat itu memang menginginkan ada satu lembaga yang bisa mengatasi, bisa memberantas korupsi, kan begitu. Dan lembaga-lembaga yang waktu itu ada dianggap tidak mempunyai kemampuan atau tidak legitimasi atau tidak mempunyai wibawa lah, kepolisian, kejaksaan. Makanya dibuat semacam lembaga independen namanya KPK. Tetapi kekuatan otoriter tadi itu tidak suka. Jadi ya ini biar ada saja, tetapi jangan sampai serius. Maka dimulailah operasi pelemahan KPK. Mulai dari cicak lawan buaya 1, 2, 3 sampai pada kulminasi perubahan undang-undang tentang KPK di mana lembaga yang harusnya independen tadi itu menjadi masuk dalam ranah eksekutif. Nah, kalau sudah begini maka jangan berharap bahwa KPK bisa betul-betul independen. Malah pada satu saat justru dipakai alat untuk bagaimana menakut-nakuti atau mengancam mereka yang anti kepada pemerintah. kekuasaan. Makanya ada guyonan di ruang publik itu adalah tentang sprinting. Kalau ada kekuatan politik, terutama partai-partai politik, bos-bosnya politik, kalau mau aneh-aneh, tinggal ditunjukin, ini ada sprinting nih. Kamu mau ngapain? Nanti kalau saya keluarkan, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya bahkan rumornya, kenapa PDIP pada akhirnya melakukan kapitulasi tidak jadi mengajukan hak angket dan teman-temannya tidak mau. Ya karena ada sindrom akan kena spinning. Dan itu sudah dibuktikan oleh partai-partai lain yang menteri-menterinya ada di kabinet dan kemudian pada kena. Itu salah satu atau salah dua dari contoh bagaimana persiapan ke arah rezim demokratik otoritarianisme. Nah, kenapa rezim yang kayak begitu terjadi? Jadi long story short, ya karena antara lain kekuatan dari negara itu sudah begitu overwhelming, mirip Orde Baru tapi lebih intensif dan lebih mendalam terhadap masyarakat politik dan terhadap masyarakat sipil. Bukan hanya dari segi hegemoni ideologi Pancasila yang sudah diterima semuanya, tetapi juga di dalam hal yang lain.
Yang pertama tentu masyarakat politik, partai politik, parlemen, tokoh-tokoh politik sudah semua tidak bisa lagi menjadi kelompok-kelompok independen yang berani melawan. Istilahnya Mas Januar, tidak ada oposisi. Dan kenapa tidak ada oposisi? Ya karena sistem politik pasca reformasi, terutama setelah almarhum Gus Dur dijatuhkan dan muncul presiden-presiden berikutnya itu, diciptakan satu sistem yang namanya dikenal dalam literatur politik sebagai kartelisasi politik. Di dalam sistem kartel tidak ada oposisi. Semua partai itu dianggap sebagai seperti dalam kartel Meksiko itu, semuanya diiming-imingi Anda akan dapat bagian kalau Anda mendukung saya. Kalau Anda di luar ini silakan, tetapi juga Anda tidak mungkin menjadi oposisi yang efektif. Ya, oleh karena itu partai-partai politik itu setelah sistem kartel terjadi, tidak ada yang tertarik untuk betul-betul menjadi oposisi. Ngapain jadi oposisi, wong semuanya akan dapat posisi kabinet kok. Kalau tidak kabinet, yang paling tidak seperti Pak Supit inilah apa namanya komisaris utama di mana. Jadi, semua dapat. Itu tidak perlu oposisi kalau sudah kan. Dan kemudian dimunculkan juga semacam ideologi ya yang mengatakan Indonesia nggak mengenal oposisi. Wah, itu hegemoni yang sangat efektif. Jadi kata oposisi yang sebetulnya sangat sah dan sangat halal di dalam sistem demokrasi itu tiba-tiba dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak Indonesia. Tidak dibutuhkan. Iya. Apalagi kalau menggunakan ya khutbah-khutbah agama, oposisi itu berarti tidak loyal sama negara. Oposisi itu bugon. Gereja mana? Dan lain sebagainya itu ada juga itu yang begitu. Ya, makar dan lain sebagainya. Nah, dengan cara demikian maka ya sudah lengkaplah ya masyarakat politik kemudian diberi apa namanya istilah saya itu banpos bukan bansos. Kalau bansos kan bantuan sosial, kalau banpos bantuan posisi. Ya, bantuan posisi di kabinet, atau di perusahaan BUMN, di duta besar dan lain sebagainya. Itu caranya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat sipil? Masyarakat sipil di Indonesia kalau secara formal luar biasa, mungkin di dunia itu tidak ada kecuali di negara-negara yang memang sudah maju dan modern. Di negara-negara mantan otoriter, masyarakat sipil Indonesia itu paling vibrant, paling berkembang. Hari ini kalau kita lihat statistiknya, yang namanya organisasi masyarakat menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlahnya berapa? 550.000. Yang jadi LSM aja di dalam saja itu ada sekitar 50.000. Mana ada negara berkembang yang kayak begitu vibrant? Tapi masalahnya apakah dengan jumlah yang begitu itu masyarakat sipilnya kemudian bisa menjadi tulang punggung demokrasi dan independen? Ya jawabnya Anda bisa tahu sendiri. Organisasi masyarakat dan dulu menjadi salah satu tulang punggung yang top di dalam masyarakat sipil Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama saja. Sekarang itu habis-habisan sudah menjadi pemain politik juga oknum-oknumnya di PBNU sana kan. Kemudian ikut berkampanye untuk paslon tertentu. Dan itu sampai di bawah. Apalagi yang bukan organisasi besar seperti itu. LSM gimana? Kalau LSM sekarang diiming-imingi kalau Anda bekerja sama dengan pemerintah, maka Anda akan menjadi
LSM yang memang betul-betul mempunyai kapasitas berorganisasi dan lain sebagainya. Walhasil persoalan demokrasi yang dulu pernah menjadi salah satu agenda dari masyarakat sipil itu sekarang ini ya hanya di kata-kata mungkin. Belum lagi masyarakat sipil pasca reformasi ini juga kena penyakit, yaitu penyakit komunalisme, yaitu dengan banyaknya orientasi kepada politik identitas. Jadi alih-alih masyarakat sipil hari-hari ini itu kompak melakukan protes kepada keganjilan-keganjilan dan penyimpangan-penyimpangan kepada demokrasi, yang ada justru yang hanya melakukan yang seperti itu hanya satu lapis kecil dari masyarakat sipil, seperti bisa saja para sivitas akademika yang terakhir memprotes tentang kelakuan eksekutif yang menggunakan politik yang anti etik seperti kasus MK atau mahasiswa. Tetapi coba kita lihat, apakah gerakan buruh ada? Apakah ormas juga melakukan yang sama? Nggak ada. Sudah gitu, masyarakat sipil Indonesia yang sekarang ini tidak mempunyai, kalau menurut saya mungkin saat ini, kemampuan melahirkan pemimpin yang bisa diterima oleh komponen masyarakat sipil dan bisa menggerakkan proses untuk melakukan keributan untuk mengoreksi negara. Bukan tidak ada pemimpin, tetapi pemimpin itu biasanya masih parokial. Kalau toh ada, itu sudah sangat senior. Salah seorang yang saya paling kagumi adalah misalnya Profesor Magni Suseno. Ya, terlepas dari kekaguman saya kepada pemikiran beliau dan keberanian beliau, tapi dengan usia beliau yang sudah begitu, kalau beliau diminta untuk berkunjung dari Aceh sampai Papua bolak-balik seperti zaman Gus Dur dulu, ya nggak mungkin aja. Itu sama dengan mau membunuh beliau aja kalau caranya begitu. Nah, sementara generasi yang setelah beliau ini, mana yang sekarang diterima oleh masyarakat sipil secara keseluruhan, seperti kata-kata yang mirip dengan Al-Maghfurah Gus. Banyak orang pintar, banyak tokoh-tokoh banyak, tapi the leadership dari masyarakat sipil itu nyaris tidak ada. Sibuk menjadi partai politik, menjadi tokoh-tokoh di tempat lain, menjadi akademisi, ya menyuarakan kebaikan atau ribut-ribut seperti saya, istilah dari tadi. Itu tapi Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, dalam masyarakat yang masih memerlukan pemimpin apabila akan membuat satu gerakan yang ingin mengimbangi kekuatan state tadi. Nah, itulah kondisi kenapa ya setelah terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia, akhirnya hasil dari reformasi itu adalah pertama-tama tentu kita menyaksikan transisi demokrasi yang kalau menurut saya secara subjektif yang harusnya cuma 5 tahun itu menjadi kebelanjur sampai pada waktu Mbak Mega menjadi presiden. Habis itu Pak SBY berhasil di dalam rangka menciptakan satu order atau keteraturan sehingga Indonesia bisa dikatakan mengalami satu situasi formal demokrasi. Nah, kita berharap, atau saya paling tidak berharap dengan Pak Jokowi muncul akan disusul dengan konsolidasi demokrasi. Ternyata konsolidasi demokrasi ambiar. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena kemudian sistem tadi itu diubah, diganti sehingga menciptakan atau menggoda orang untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Lord Acton sebagai absolute power, itu corrupt absolute.
Sehingga ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan. Akhirnya di set up lah satu sistem yang seolah-olah demokrasi, tapi sebetulnya bukan itu. Nah, berhasil nih sistem ini. Berhasil menurut saya. Makanya saya termasuk minoritas yang pesimis bahwa yang namanya hak angket dan yang namanya gugatan MK itu mohon maaf tidak akan berhasil. Nah, akhirnya kan kalau berpikirnya itu kan people power. Tapi kalau people power tadi itu kondisi masyarakat sipil gitu kok people power. People power yang mau gimana? Nah, menurut saya alternatifnya adalah seperti yang ditawarkan juga oleh Mas Januar. Saya setuju. Yaitu sambil kita menunggu semacam konsolidasi masyarakat sipil lagi dan memperbaiki masyarakat politik, ya teruskan aja perjuangan itu ya, sambil tetap mengingat memori kita terhadap keberhasilan perjuangan masyarakat sipil dan gagasan masyarakat sipil. Itu saya kira nggak akan berhasil. Ya, ya saya tidak mengharap bahwa akan terjadi. Kondisinya berbeda. Salah satu yang ingin saya tunjukkan kenapa itu tidak akan terjadi sampai Pak Jokowi nanti selesai. Karena harus ada satu faktor yang membuat 98 itu terjadi, yaitu apa? Economic crisis. Hari ini nggak ada economic crisis itu. Mau mengatakan beras mahal, ada bansos dikeroyok kemana-mana. Ya tidak semua, tapi nggak ada kan? Ada nggak mas protes karena orang tidak makan? Nggak ada. Ya banyak kalau soal itu. Tapi apakah mereka akan bisa menggerakkan mahasiswa dan lain sebagainya? Nggak ada. Dunia juga nggak care terhadap krisis yang ada di Indonesia. Jadi mimpi saja lah kalau mau melakukan gerakan masyarakat sipil yang seperti tahun 98. Nah, caranya adalah sambil menunggu itu terjadi, kemungkinan adalah, nah ini yang membuat saya sedikit optimis, yaitu bahwa walaupun rezim yang sekarang di set up ini bakal terus berjalan, dia akan mengalami persoalan-persoalan struktural yang luar biasa. Pertama-tama utang yang sudah sangat besar. Kedua, kemiskinan yang masih belum tereradikasi. Ketiga, ya dan ini bisa krisis ekonomi. Betul. Kalau IKN tetap dilanjutkan, ya karena biayanya terlalu tinggi. Makanya kalau sekarang sudah ada gosip bahwa Pak Prabowo barangkali tidak akan mau melanjutkan proyek IKN, itu ya mungkin ada benarnya juga. Karena biayanya itu loh dari mana? Belum lagi janji yang harus ditepati, namanya memberi makan tiap hari, makan siang gratis. Itu juga luar biasa biayanya. Nah itu adalah yang bisa men-trigger yang saya bilang faktor yang sekarang tidak ada, yaitu economic crisis. Nah semoga saja memang ada upaya untuk melakukan review terhadap ini supaya ekonomi krisis tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya bisa saja akan terjadi pergolakan itu. Tapi apapun itu masa yang akan datang. Yang sekarang ini, ya mohon maaf kalau saya tidak terlalu optimis seperti yang Anda pikirkan bahwa ini akan ada pergolakan dan menjatuhkan ini, apalagi memasukkan Pak Jokowi dalam waktu singkat. Tapi saya 100% setuju dengan statement yang ditulis di dalam kampanye itu. Karena itu adalah satu fakta-fakta yang disusun dan juga harapan-harapan yang persis yang diinginkan tadi. Bagaimana kita mengharapkan bahwa masyarakat sipil tetap memelihara elan demokrasi, tetap setia kepada ethical politics, politik yang etik, politik demokrasi yang konstitusional, itu tetap harus disuarakan, nggak bisa enggak. Begitu Pak. Mantap, kita tepuk tangan dulu ini.
kasihan bukan rohani. Ya, ini memang karena kita bukan diskusi publik, tapi lebih kepada temu bicara dan masuk ke dalam ini. Jadi yang terakhir gongnya Gus Hikam ini ya, dalam kondisi kita yang seperti ini memang kita tinggal mencari celah kapan harus melakukan itu, walaupun tadi sudah dasari bukan karena kebencian, tapi kita bicara ini tentang masa depan bangsa yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan yang menarik juga ya, mungkin kita perlu berpikir Ausdauer kita, bahasa sepak bola ini. Ausdauer, ya, ketahanan kita untuk bertahan sampai waktu tambahan pun untuk bicara tentang menjadi oposisi yang bermartabat. Gitu ya. Itu yang tadi yang mungkin catatannya Gus Hikam mengatakan oposisi pun sudah diharamkan sekarang ya. Bukan cuma diharapkan, Ya, dianggap buruk. memang buruk. Ya, jadi Padahal demokrasi itu antara lain ya Jadi saya, ada oposisi. ya, kalau kita bicara demokrasi harus ada oposisi, dan ini menjadi sesuatu yang mengerikan, dan bahkan lembaga-lembaga agama pun sudah kembali ke dalam model Orde Baru ya. Karena itu bicara lembaga agama yang kemudian lidahnya keluh, tidak lagi bisa berbicara apa-apa, bahkan terlibat dalam proses yang semakin merusak demokrasi bangsa itu ya. Ya makanya ya mohon maaf Pak Pendeta Pati, itulah ribut-ribut saya yang saya lakukan. Jadi ribut-ribut dalam hasil memberikan semacam. Nah, Ya. ini karena temu bicara mungkin tidak interaktif, tapi ini bagian dari podcast kita. Bagaimana kalau mungkin ada pernyataan akhir aja gitu ya, pernyataan akhir yang ngegas gitu ya. Masih ada nggak optimisme kita bicara tentang spiritualitas bangsa ini akan dikembalikan kepada demokrasi yang benar? Karena di bagian akhir pernyataan bersama ini itu mengutip statementnya Martin Luther King Jr. ya, waktu dia hak sipil Amerika, seakan-akan orang kulit hitam itu nggak pernah dia berpikir akan ada Obama jadi presiden. Gitu ya. Dia katakan injustice anywhere, a threat to justice everywhere. Kalau saya ya Pak Robert ya, optimisme itu jangan ditanyakan masih ada atau tidak. Optimisme itu ya taken for granted masih ada, namanya politics of hope. Iya. Politics of hope ya itu. Iya. Itu bahasanya Obama ya, Audacity of Hope. Iya. Itu kan tulisan buku pertamanya Obama. Ada begitu. Ya ada suara pengharapan itu ya. Ya. Ya mungkin silakan mulai dari Mas Yanwar, ini langsung Mas Yanwar, lalu Gus Hikam, lalu Pak. Kita harapkan ini tausiahnya ditutup oleh Pendeta Pati. Silakan Mas Yanwar. Saya menyambung tadi statement terakhir tadi dari Pak Hikam. Kalau saya mengutip Angela Davis 1960-an itu ya, dia bilang kan, optimistis itu politis. Jadi kalau Anda tidak optimis, ya Anda tidak bertindak secara politik. Karena menjadi optimis, Anda optimis, dia mengatakan optimism is political. Jadi optimis itu politik. Menurut saya betul pertanyaannya bukan masih ada atau tidak ada ya. Tapi gimana kita mesti merawat itu. Itu mengapa? Skenario yang perlu kita buat, masyarakat sipil bareng-bareng, kita tahu tantangannya. Pak Hikam sudah menyampaikan sejumlah tantangan tadi ke depan. Kita mesti pintar berstrategi, tapi juga merawat optimisme itu. Karena kalau nggak kita rawat, berat. Kalau saya kok lihatnya gitu ya. Jadi lebih kepada merawat, Optimis perlu meruat nggak? meruat. Kliniknya kita perlu meruat. Sebagai orang Jawa kalau optimisme itu enggak. Nggak. Merawat optimisme saya Merawat, kira itu baik. perlu Jadi kita perlu rawat ya. di berbagai dan di banyak lewat berbagai cara ya misalnya. Dan tadi dengan pentahapan, jadi tidak ngawur gitu ya. Tapi terukur, mengambil risiko juga kita ngitung. Bukan karena takut sekali, bukan karena takut. Tetapi justru karena kita mau ngitung ini. Di jangka pendek ini yang bisa kita gedor, yang bisa kita dorong apa? MK misalnya, ini clear menurut saya. Kedua, tadi saya nggak tahu bacaan politiknya, masih memungkinkan nggak kita mendorong DPR untuk hak angket gitu kan? Masih memungkinkan nggak? Gimana kita?
menyuarakan kecurangan. Itu menurut saya itu jangka pendek yang tetap harus diomongkan terus. Dan saya yakin, dan saya khawatir, bukan apa yang saya pikirkan adalah jangan sampai kita kemudian ngegas di depan, tapi kemudian jangka menengah kehabisan bahan bakar, jangka panjang, ya sudah ikut saja. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Itu saya kira Tetap menjaga merawat itu artinya memperbesar kan. Ya. Merawat itu bukan hanya sekedar statis tapi memperbesar. Terima kasih Mas Ewan. Terus Ya, saya cuma mau mengutip dari seorang profesor dari di Philippine School dari Harvard, Profesor Cornel West, apa namanya, salah seorang intelektual Amerika kulit hitam yang paling saya kagumi. Ya, saya quote omongannya, saya letakkan di Instagram saya. Ini quote-nya adalah, I cannot be an optimist, but I am a prisoner of hope. wah, keren. Jadi coba diulangi lagi supaya bisa taruh di pentas kita. I cannot be an optimist, but I am a prisoner of hope. Wow. Jadi mendalam. luar biasa ya. Jadi kita tetap menjadi kita dikerahkan di dalam harapan. Ya. Jadi kita di penjara harapan karena harapan itu akan Jadi terus. seorang pendeta, seorang aktivis hak asasi manusia, seorang profesor, seorang kulit hitam. Dan walaupun beliau ini mula-mula mendukung Obama, sekarang mengkritik Obama juga. Ya, karena prisoner of hope-nya. Karena beliau kecewa juga, ternyata polisi Obama itu juga ternyata tidak seperti yang diomongkan. Baik. Sip. Silakan Pendeta Pati. Ini Kalau pendeta. gitu saya justru aja deh, saya ngutip Cornel West juga. Karena dia tokoh yang saya sukai juga ya. Jadi salah satu gagasan Cornel West, betul ya, dia katakan bahwa di tengah-tengah situasi yang ada, kira-kira manusia bisa terjebak pada yang dia katakan sebagai nihilisme. Orang merasa bukan apa-apa, merasa nggak bisa bikin apa-apa. Dan kalau kita lihat sistem atau juga budaya politik di Indonesia, mungkin kita akan merasa seperti nihil sekali situasinya. Mau bicara tentang tadi dorongan supaya adanya hak angket, tapi di tengah-tengah bukan cuma masa mengambang sekarang, DPR mengambang, kayak gitu ya. Di tengah-tengah situasi di mana mungkin tidak ada lagi yang namanya civil society sekarang. Ya, maksudnya terlalu sedikit, terlalu kecil sehingga nyaris tidak ada. Nggak ada juga yang namanya kelas menengah mungkin, karena semua udah terserap banyak ke atas. Dan di tengah-tengah situasi di mana kita hampir nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi di tengah-tengah situasi ini. Karena dari atas sampai ke udah hilirisasi semua ini. Udah kerusakannya sudah sangat luar biasa. Hilirisasi Kerusakan ini. Jadi yang terjadi di tengah situasi ini jangan terjadi nihilisme itu. Tapi mesti tetap harus punya optimisme. Tapi memang nggak cukup dengan optimisme itu tadi ya. Saya pikir memang kita butuh yang namanya kecerdasan di dalam membangun strategi-strategi. Karena hanya dengan itulah kita tidak memperjuangkan sesuatu dengan emosi, tetapi dengan pikiran yang sehat, dengan memperhitungkan segala sesuatu dengan baik. Karena biar gimana perjuangan yang dilakukan dengan emosi juga, jangan-jangan perjuangan itu bukan untuk kepentingan masyarakat, jatuh-jatuhnya untuk kepentingan orang yang berjuang itu sendiri juga. Kita toh harus bisa mengkritisi bahkan yang namanya perjuangan untuk rakyat itu sendiri. Jadi oleh karena itu memang kita udah saatnya memang jangan pernah tadi putus asa, tapi kita harus tetap berjuang sampai kapanpun, tetapi dengan kecerdasan yang baik untuk kebaikan semua. Luar biasa. Ada yang mau bertanya, langsung aja bertanya ya. Langsung bertanya. Ini kalau walaupun di bukan ini. Iya. Iya, ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak tadi jawab, saya Alisa. Oke. Siap. Ya, gini Pak, kita kan
bicara tentang spiritual nurani dan demokrasi. Ketika kita berbicara tentang spiritual nurani, maka ini kita menggabungkan masalah Tuhan dan hati. Menurut saya, Pak Jokowi sudah tidak punya nurani. Ya, tidak punya nurani. Saya tahu Bapak, mudah-mudahan Bapak masih lebih nurani ya. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Coba kita lihat perbuatan-perbuatan Pak Jokowi memasukkan tenaga asing Cina ke Indonesia untuk mempekerjakannya. Sementara kita tahu berapa ratus juta masyarakat Indonesia sendiri tidak punya pekerjaan. Nuraninya di mana? Sekarang kita pakai nurani seperti itu. Kemudian yang kedua, pemimpin itu bisa salah. Karena dia kategori manusia tempatnya salah. Tetapi pemimpin itu jangan sama sekali bohong. Pak Jokowi suka bohong, hobi bohong. Dan sebenarnya di situ orang hobi traveling, hobi apa, dia hobi bohong. Contoh bohongnya. Jadi saya mengatakan sesuatu ada fakta. Misalnya masalah anaknya. Ketika ditanya bahwa Pak bagaimana nanti apakah maju apa? Wah dia akan punya sisi dia ini. Tiba-tiba ujung-ujung muncul anaknya yang lain. Kan seperti itu logikanya. Nah, ketika kita berbicara spiritual dan nurani itu, Pak Jokowi bukan lagi saya anggap jadi itu sudah tidak punya nurani. Para pemateri tadi tidak mendefinisikan apa masalah nurani itu. Kalau saya definisi nurani itu adalah ruang Tuhan yang ada di dalam hati setiap manusia. Bapak-bapak tadi tidak menjelaskan apa nurani, apa spiritual dan lain sebagainya. Sehingga ini akan mengambang. Jadi kita spiritual itu apa? Kaitannya dengan Tuhan. Nurani itu apa? Ada di dalam hati dan semua manusia itu ada Tuhan. Kenapa bisa nurani itu? Itu bisa disebabkan karena sering kebohongan-kebohongan, memungkiri hati nurani. Jadi nurani itu bermain ketika logika jalan, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Itu bisa menimbulkan suatu keputusan yang diambil. Oh, ini ketika saya masukkan tenaga asing ke Indonesia, gimana ya? Masyarakat Indonesia, masyarakat saya, penduduk saya, gimana kasihan mereka? Pak Jokowi tidak bermain di sana. Nah, Pak Jokowi kategori apa? Manusia atau apa? Ada demi atau apa? Ya, saya tidak mengharapkan kasar seperti itu, tetapi ini realita yang kita lihat di lapangan. Nah sekarang, ketika kita supaya tidak mengambang, itu mendorong proses persidangan di MK. Kita ketahui MK, orang-orang di MK itu coba lihat rekam jejaknya, 2 atau 3 orang di situ adalah orang-orang Jokowi. Coba lihat. Jadi ketika kita berharap di MK, itu ada meskipun pangan sudah tidak dipakai, tetapi masih tetap ada orang Jokowi di sini. Kalau kita mau tidak pesimis terhadap hasil yang dilakukan, itu kita pesimis. Ya, tapi ada juga sih yang dalam Islam itu kan harus tetap berkeyakinan bahwa insya Allah dibanding kesusahan itu ada kemudahan. Imam Al-Bukhari dibanding kesusahan ada kemudahan. Tetapi kalau kita lihat kelakuan Jokowi yang ugal-ugalan itu, kalau sudah disayang, mudah-mudahan Allah mengampuninya dia seperti itu. Ya, itu sudah miris banget gitu. Semua ya korupsi. Jadi sumber masalah di Indonesia ini Jokowi. Itu saya analogikan dengan dalam suatu rumah tangga. Ya, ketika rumah tangga yang bagus itu, ketika imamnya bagus, dia ajak anak-anak misalnya ke gereja, bagian Nasrani, kemudian yang Islam, ke masjid dan sebagainya. Jokowi ini, ya, kenapa rusak? Karena pemimpinnya yang rusak. Rule kita hilang. Analoginya itu di keluarga, tetapi di suatu negara, ketika presiden rusak, ya rusak semuanya. Semua hancur. Apa? Korupsi di mana-mana sudah dianggap biasa. Polisi, kita sudah tidak berharap banyak sama polisi. Polisi ditangkap, ya ternyata tempatnya nggak seperti rumah telang dan lain sebagainya. Itu permainan semua, dan itu realita yang kita lihat di lapangan seperti itu. Terus kita mau bilang, oh, masih kita optimis. Tidak bisa. Nah, ketika MK nanti, ya kita kan lihat menurut proses persidangan, kita berharap mudah-mudahan hakim itu masih ada nuraninya dan spiritualnya masih bagus. Amin. Tapi kalau tidak, people power Jakarta. Kita tahu 98, itu tidak sebuah ini, tidak sebuah ini. Paling cuma apa sih? Pak Soeharto sebenarnya kita ada pada saat itu. Bahkan Pak Tugu
itu apa? Nah ini yang akan kemarin loh, jadi wakil itu lebih parah loh. Kalau Bapak bilang tadi, oh saya krisis ekonomi tidak dan lain sebagainya, oh tidak bisa. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan di luar sana. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ketika persidangan di MK tidak mendapatkan keadilan bagi kita, maka diberitahulah semua. Kalau saya bertanya Bapak tadi, yang cinta Jokowi itu, menurut Bapak, kalau kita melihat kelakuan Pak Jokowi, apakah Bapak masih menyukai apakah Bapak masih ini pidato sendiri, ngomongnya sendiri. Baik, mungkin menjawab secara singkat aja, bukan pertanyaan, karena ini kan tidak seperti itu pernyataan ya, pernyataan tidak perlu dijawab, tapi mungkin pertanyaan kecil aja untuk Pak. Ya, sebetulnya tadi yang saya ingin katakan bahwa dulu Jokowi, kalau mengutip Pak Yanwar tadi, adalah simbol dari apa yang kita harapkan tentang bagaimana nanti bangsa ini seharusnya. Ya, seorang yang bukan apa-apa tiba-tiba jadi presiden. Biasanya kan turunan-turunan darah biru kira-kira gitu ya. Jokowi tiba-tiba waktu itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia jadi presiden dan dia ketika itu juga kita berharap bahwa nanti demokrasi kita akan lebih baik. Sebetulnya kita personifikasikan gagasan itu dalam dirinya, tetapi nggak bisa ketika dia sudah menyimpang dari tadi ya gagasan nilai-nilai yang kita pegang. Kita nggak pegang orangnya, kita pegang nilainya, gagasan itu ya. Setelah kita pegang. Jadi ini bukan soal orang, tapi jadi kalau bilang Jokowi waktu itu saya katakan Jokowi bukan karena Jokowinya, tapi pada nilai-nilai yang dia pegang. Begitu dia nggak Jokowi lagi, kira-kira nggak Jokowi seperti yang kita kenal, ya sudah selesai. Kira-kira gitu ya. Berarti Bapak sudah tidak mengidolakan Jokowi ya? Kita memang yang bisa kita idolakan cuma Tuhan saja. Karena kita sudah sepakat narasumber terima kasih waktunya. Jadi bukan tanya jawab. Bukan tanya jawab, kita juga. 2 menit Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Soalnya nggak enak juga. Ini Ya, siap. Oke, diskusinya menarik. Dan hari ini Indonesia butuh diskusi kayak begini. Untuk menyelamatkan Indonesia, maka aspek spiritual dan rohani itu. Jadi saya berharap tokoh-tokoh ini jangan ditempatnya aja Pak Victor. Ini diperluas menjadi sebuah gagasan besarnya Pak Yanwar, menjadi gagasan spiritual dan nurani Indonesia menyambung masa depan demokrasi lebih baik. Saya sepakat bahwa optimisme itu menjadi penting, tapi optimisme itu jangan stagnan. Optimisme itu harus dinamis. Kenapa? Tadi Pak Yanwar sudah bicara tentang ruang, Setengah menit lagi Pak. siap, ruang dan waktu. Kita tidak hidup dalam ruang waktu, tapi kita hidup dalam ruang waktu dan nilai. Seperti disampaikan Pak Kusnadi. Jadi Indonesia hidup di ruang waktu sehingga oligarki menjadi dominan, tidak dalam nilai. Oleh karena itu, saya tekankan kembali. Terakhir saya mau sampaikan kepada Pak Victor sebagai moderator bahwa jangankan kita Pak, jangan 4 orang di depan. Ketika Azadil melakukan pembangkangan, maka sampai sekarang memang hanya 2 konsep yang mengatur dunia. Satu konsep setania, satu konsep ilahiyah. Tinggal pilih Pak Victor. Kalau hari ini kan sebagai kaum pendeta, kaum ustaz, ya tidak turun menyelamatkan Indonesia, maka yang mengatur Indonesia adalah konsep iblis Pak. Amin. Terima kasih Pak. Kalau tadi dikatakan tidak apa-apa, terakhir di semua lapangan permainan kita tahu bapak-bapak ini yang punya nilai etis yang benar, yang masih berdasarkan nurani dan masih melakukan tindakan-tindakan perlawanan dengan caranya. Dalam situasi demokrasi inilah Bapak Ibu boleh ngomong apa aja tanpa sakit hati, dan bapak-bapak ini juga mengatakan boleh ngomong apa aja kalau kita berbeda. Tetapi yang pasti kita tidak suka dengan demokrasi Indonesia yang sekarang. Ya, kita tepuk tangan buat semua. Terima kasih banyak. Oh, lagi. Seperti pendeta Pati.
Walaupun saya tidak persis seorang Jokowi, saya tidak pernah menjadi seorang Jokowi, tetapi saya memilih Pak Jokowi sebagai presiden 2 kali. Dan saya tidak pernah menyesal. Ya, Kenapa saya tidak menyesal, tidak pernah menangis-nangis kayak Gunawan Muhammad dan lain-lain? Iya. Karena saya selalu mempunyai waktu dan tempat untuk melakukan kritik terhadap beliau kalau ada hal-hal yang menurut saya keliru. Jadi saya nggak ada perasaan nyesal, ini nggak butuh yang kayak gitu. Ya, baik, jadi itu ya. Kita dalam posisi yang sama. Ya, sudah. Ini waktunya beliau-beliau ini sangat berharga. Mohon maaf, kita sudah habis. Mungkin hanya 1-2 menit lagi dari Pak Supit.